Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Mukhtar. Kita melanjutkan pembahasan di dalam subjek metodik khusus PAI ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hubungan peserta didik dengan metodik ya. Sebagaimana telah dipelajari bahwa satu dari beberapa faktor terpenting dalam pemilihan dan penggunaan metode adalah keadaan peserta didik. Sehingga wajib bagi guru untuk mengetahui dan mengenal peserta didiknya sebelum menetapkan metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, kemudian untuk dapat mengetahui dan mengenal peserta didik, maka perlu juga memahami proses perkembangan yang dialami oleh anak ya sebagai objek di dalam pembelajaran. Jadi dalam pembahasan mengenai hubungan peserta didik dengan metodik ini sebetulnya erat kaitannya dengan psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan ya, karena ini juga kita membahas tentang peserta didik itu sendiri gitu ya, dan kaitannya dengan bagaimana perbedaan peserta didik di setiap jenjangnya. Oleh karena itu tadi di sini perlu kita garis bawahi bahwa proses perkembangan di dalam diri anak itu perlu dipahami. Ini kewajiban bagi setiap guru ya. Dan ini memang terkait dengan metode juga ya, atau metodik. Nah, keterkaitannya apa nanti kita akan dalami gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan atau kita harus pahami dulu terkait dengan ini proses perkembangan anak ya. Nah, bahwa ada seorang ahli yang bernama Piaget ya, bahwa periode perkembangan pemikiran anak itu terdiri atas 4 periode ya. Nah, 4 periode ini khusus untuk kategori anak lah ya, anak sampai remaja lah gitu ya, anak sampai remaja dari 0 sampai 15 tahun. Karena setelah itu perkembangannya berbeda orientasi ya, bukan lagi anak tapi kemudian disebut sebagai remaja akhir sampai dengan dewasa begitu. Nah, tapi Piaget ini seorang ahli psikologi ya, khusus atau konsentrasinya pada lingkup anak saja. Nah, sekarang kita bahas periode yang pertama, yaitu yang disebut dengan the period of sensorimotor intelligence ya, yaitu periode pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, perkembangan pemikiran anak pada usia ini tentu saja masih sangat-sangat murni ya anak itu pada usia ini. Karena seorang anak dari usia 0 sampai 2 tahun ini semua perbuatan yang dilakukannya itu berdasarkan dorongan-dorongan refleks gitu. Belum tahu bagaimana misalkan melakukan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang dewasa begitu ya. Nah, maka disebutlah sensorimotor intelligence ya. Tetapi di sini perlu kita garis bawahi bahwa anak usia 0 sampai 2 tahun pun memiliki apa yang disebut dengan intelligence. Ya, mereka punya kecerdasan, bahkan kecerdasan ini adalah kecerdasan bawah sadar ya. Mereka merekam ya. Ketika kita berbicara alat perekam terbaik, nah itu ada pada anak ya. Khususnya di usia 0 sampai 2 tahun ini, karena mereka merekam bagaimana dahsyatnya proses perkembangan. Kalau kita perhatikan bayi ya, dari awalnya dia lahir tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian sampai dia belajar untuk menggenggam sesuatu ya, kemudian belajar memasukkan jarinya ke mulut, memasukkan makanan ke mulut, kemudian dia belajar berbicara mulai dari terbata-bata sampai dia mengenal satu demi satu huruf, kemudian satu demi satu kata sampai bisa merangkai kalimat begitu ya. Kemudian belajar berdiri, belajar melangkah, belajar berjalan, sampai belajar berlari. Nah, itu mereka sebetulnya bukan hanya sekedar apa ya, mencoba begitu. Bahwa mereka mencoba, iya betul. Mereka punya kemampuan untuk tidak menyerah, tidak mudah menyerah begitu ya.
Tetapi mereka juga sebetulnya belajar dari orang-orang di sekitarnya. Oh, seperti ini caranya makan. Oh, seperti itu berbicara, ya. Maka seluruh organ atau seluruh sensori motornya itu bekerja di situ. Bagaimana ketika dia eh, mau belajar berbicara, dia mendengar dulu apa yang dikatakan oleh orang lain, gitu. Maka dalam apa namanya, ada anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam berbicara, itu biasanya memiliki keterbatasan di dalam pendengaran juga, gitu ya. Orang yang tunarungu itu atau tidak bisa berbicara ya, itu adalah permasalahannya bukan bukan di mulutnya saja atau bukan di lidahnya saja, tetapi bermasalah pada telinganya. Jadi sensori motornya ini betul-betul bekerja ekstra, dan intelijensinya juga bekerja. Mereka merekam bagaimana orang-orang di sekitarnya berbuat, berbicara, dan juga bertingkah laku. Nah, kemudian kaitannya dengan pemikiran keagamaan itu seperti apa? Nah, di sini dikatakan bahwa kemampuan memahami agama di dalam usia 0 sampai 2 tahun itu belum ada sama sekali, ya. Belum ada sama sekali. Jadi pemahaman agamanya ini nol, ya, bukan nol. Belum ada lah, ya. Pemahaman agamanya belum ada, ya. Nah, ingat ya, di sini pemahaman agama, ya, pemahaman agama. Artinya mereka belum memiliki nalar terhadap apa yang disebut dengan nilai-nilai agama, gitu ya. Makanya mereka tidak wajib sholat, ya, tidak wajib puasa, ya, karena belum memiliki syarat wajib, ya, kalau di dalam ilmu fikihnya tidak masuk ke dalam kategori mukallaf, gitu. Karena mereka tadi ini pemahaman agamanya belum sempurna atau bahkan belum ada sama sekali. Nah, maka pengalaman-pengalaman keagamaan itu sangat tergantung dari orang di sekitarnya, atau katakanlah orang tuanya, begitu ya. Kalau di Islam itu kan seseorang yang baru lahir, ya, bayi yang baru lahir, kemudian diazankan gitu atau diazani, kemudian diqomati gitu ya, diiqomah ya, di kedua telinganya gitu kan. Nah, itu ketergantungan terhadap orang sekitarnya terkait dengan apa namanya, praktek-praktek keagamaan begitu ya. Mereka tidak bisa mengerjakan praktek-praktek keagamaan sendiri karena justru pemahamannya pun belum ada terkait dengan pemikiran keagamaan itu. Jadi terkait dengan pemikiran keagamaannya, usia 0 sampai 2 tahun ini masih belum muncul begitu ya. Tetapi lingkungannya harus memberikan stimulasi terkait dengan keagamaan. Contoh tadi azan, qomat ketika baru lahir gitu kan. Kemudian dibacakan Al-Quran misalkan begitu. Kemudian diajarkan misalkan kalau sebelum makan bismillah dulu atau baca doa dulu. Nah, yang baca doa bukan anaknya tetapi orang tua atau orang yang memberikannya makan gitu. Kalau mau tidur dibacakan doa dulu. Itu praktek-praktek keagamaan itu adalah sebagai bekal permulaan untuk anak usia 0 sampai 2 tahun untuk menuju ke jenjang atau ke periode selanjutnya, ya. Kalau tidak dibekali pada periode ini akan sedikit berpengaruh, bukan sedikit, mungkin banyak ya, memberikan pengaruh terhadap periode setelah itu, setelah 2 tahun ini. Nah, karena apa? Karena meskipun pemahaman agama mereka tidak ada atau belum ada, justru mereka itu tadi merekam sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang tuanya, diucapkan oleh orang tuanya, mereka sebetulnya merekam itu, ya. Maka dari itu anak usia 0 sampai 2 tahun itu jangan dikosongkan sama sekali dari pembiasaan agama begitu. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah begitu ya. Berarti kan di situ dikatakan bahwa setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah suci, dan bahkan ada ayat Al-Qur'an
yang mengatakan bahwa di dalam rahim ibu itu ya, bayi di bayi di dalam rahim ibu itu memberikan kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, begitu ya. Di dalam Al-Qur'annya ada itu. Nah, berarti anak yang lahir itu sudah memiliki bekal agama. Nah, di sini hal itu bukan berarti bertentangan dengan teori ini ya, bahwa pemahaman yang di sini yang dimaksud dengan period of sensory motor intelligence, bahwa pemahaman agama itu belum ada, ya memang pemahamannya belum ada, tetapi bahwa mereka memiliki fitrah itu betul gitu ya. Nah, fitrah itu mereka sebagai sebagai ibaratnya sebagai potensi mereka memiliki wadah lah ya, wadah untuk kemudian diisi oleh agama. Nah, mereka belum bisa mengolah gitu ya. Jadi pemahaman agama ini adalah upaya untuk mengolah nilai-nilai agama. Apa yang mereka terima itulah yang akan mereka yakini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pemahaman agama, belum ada. Maka ketika mereka diajarkan atau dididik, dirawat ya dengan cara-cara Islam, ya mereka akan mengenal Islam selanjutnya begitu ya. Atau berperilaku sebagaimana orang Islam. Ketika ada yang berdoa, misalkan mengangkat kedua tangan meskipun usianya baru 1 tahun atau 2 tahun. Ketika ada yang tahlil, misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, anak itu kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Itu kan lumrah ya terjadi pada anak-anak begitu. Nah, itu terjadi pada anak. Mereka menerima, tapi mereka belum bisa mengolah ya, karena pemahaman agamanya belum bisa dikembangkan pada periode ini begitu. Jadi bahwa mereka punya fitrah, iya, tetapi fitrah itu mereka hanya bisa menerima masukan, menerima didikan dari orang lain, tetapi pemahaman agamanya belum berkembang seperti itu ya. Jadi tidak bertentangan sebetulnya. Kemudian beranjak kepada periode yang kedua, yaitu the period of pre-operational talk ya. Nah, ini adalah periode pada usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di dalam periode ini atau pada periode ini ajaran-ajaran agama dan moral belum terbayangkan. Mereka semakin menerima banyak ajaran-ajaran agama. Mereka sudah mulai dikenalkan dengan ibadah-ibadah semisal sholat, kemudian puasa ya. Kemudian misalkan ritual-ritual lain semacam penyembelihan kurban gitu ya. Nah, biasanya di usia ini sudah mulai diperkenalkan. Tetapi di usia ini mereka masih belum membayangkan, masih ikut-ikut saja gitu. Jadi masih belum terlalu jauh dari fase atau dari periode yang pertama, tetapi mereka sudah mulai bisa lebih lebih menangkap lah gitu ya, lebih menangkap dibandingkan dengan periode yang sebelumnya itu. Nah, jadi belum terbayangkan ya pada periode ini pemahaman agamanya ya. Belum terbayangkan. Nah, jadi mereka itu hanya sebatas mengekspresikan diri terkait dengan keagamaan ya, itu berdasarkan dari tindakan-tindakan yang dicontohkan oleh orang lain. Tadi itu sholat, mereka ikut-ikut aja sholat ya, tetapi mereka belum memahami gitu ya, dan belum terbayangkan ya, mereka pokoknya ikut-ikut aja. Nah, inilah periode di mana disebut dengan golden age ya sebetulnya. Golden age, mereka apa yang mereka terima stimulasinya dari luar ya, baik dari orang tua atau teman-temannya gitu ya, teman-teman seusianya, atau dari lingkungan bermainnya, itulah yang akan mempengaruhi mereka di dalam kehidupannya di periode-periode selanjutnya. Nah, jadi meskipun mereka belum terbayangkan, tapi justru inilah saat-saat di mana mereka
akan ditentukan kehidupannya ke depan gitu. Jadi kalau orang tuanya memberikan didikan dengan cara agama, ya mereka akan melanjutkan pola pendidikan agama itu gitu ya. Kalau dihindarkan atau dijauhkan dari agama, ya juga akan kedepannya tidak akan bersinggungan dengan agama, mereka akan asing begitu, meskipun mungkin akan mempelajari, tetapi akan asing gitu ya, karena tidak dibekali sejak awal. Nah, maka dari itu kelanjutan dari hadis yang tadi sempat dibacakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dan lanjutannya adalah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi, maka orang tuanya lah ya, bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi, kan begitu ya. Nah, jadi di periode inilah yang akan membentuk dia gitu ya. Begitupun di dalam karakter ya, di dalam karakter misalkan dia menjadi pemarah kah, dia menjadi pendiam kah, dia menjadi pemalu kah. Biasanya periode-periode inilah yang sangat menentukan ya, di antara usia 2 sampai 7 tahun. Kalau dibiasakan untuk berani, ya kemungkinan besar mereka akan tumbuh menjadi anak yang berani. Kalau ditahan-tahan anak itu ya untuk tidak melakukan banyak hal, ya bisa jadi anak itu ke depan akan menjadi anak yang tidak berani, atau mungkin bahkan memberontak ke depannya gitu ya. Tergantung dengan proses kehidupan dinamikanya ya. Nah, kemudian periode yang ketiga yang disebut dengan the period of concrete operations ya, usia 7 sampai 11 tahun. Nah, di dalam fase ini atau periode ini sudah mulai terbuka nih kemungkinan-kemungkinan untuk memahami dan menilai aturan-aturan yang bertentangan dengan agama dan moral. Karena mereka sudah dibekali sejak usia 0 sampai 2 dan dilanjutkan dengan usia sampai 7 tahun. Mereka sudah dibekali dengan pemahaman-pemahaman agama, maka apabila mereka menemukan sesuatu hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama pada usia 7 sampai 11 tahun ini, mereka akan mulai bisa membedakan. Loh, ini tidak sesuai, ini nggak boleh ini. Nah, ini mereka akan tahu itu, ya. Nah, maka di sini dikatakan tadi bahwa mereka mulai menumbuhkan pemahaman keagamaannya, ya, pemahaman agamanya mulai tumbuh. Nah, pertumbuhan ini juga perlu diimbangi dengan pengenalan bukan hal-hal yang sebatas ritual saja ya, sebatas ritus agama, jangan ya. Maka perlu juga diperkenalkan pada fase ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya hikmah ya, berbau hikmah di dalam ajaran-ajaran agama itu. Contohnya, kenapa sih harus sholat gitu ya, kenapa sih harus puasa gitu ya, karena mereka pada fase ini akan mulai memahami ya, akan mulai memahami mana yang baik, mana yang buruk. Kalau mereka mengenal puasa saja misalkan hanya sebatas untuk menahan lapar dan haus saja, tanpa mereka memahami maknanya, mereka akan merasa ngapain sih puasa gitu kan, haus kemudian lapar ya, akhirnya mereka merasa keberatan untuk melakukan ritual-ritual ibadah itu ya. Kalau diberikan pemahaman, inilah puasa, kita menahan lapar misalkan supaya kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu ya. Kemudian kenapa kita harus sholat, supaya kita selalu merasa butuh kepada Allah, dekat kepada Allah gitu. Sehingga mereka pun merasa bermakna apa yang mereka terima dari ajaran-ajaran orang tua atau ajaran-ajaran guru gitu ya, terkait dengan pendidikan keagamaan. Atau pendidikan-pendidikan di luar agama juga ya sama seperti itu. Harus diajarkan sesuatu yang kaitannya dengan hikmah atau filosofisnya begitu ya. Meskipun tidak terlalu mendalam, paling tidak sesuatu yang bisa dimahami secara logika anak usia 7 sampai 11 tahun begitu. Nah, kemudian periode yang keempat atau yang terakhir ini yaitu
the period of formal operations, ya, di mana periode ini adalah usia dari 11 sampai 15 tahun. Bahwa pada fase ini anak itu mulai menyadari bahwa bila orang beragama membicarakan tentang Tuhan, ya, ia akan bersentuhan dengan prinsip-prinsip umum yang kaitannya dengan ketuhanan tadi itu, atau berkaitan dengan nilai-nilai agama. Nah, tadi itu mereka akan merasa kemudian butuh dan mencari tahu apa yang muncul di benak mereka gitu ya, atau muncul di pikiran mereka. Ya, kalau mereka tidak diberikan pemahaman agama sejak awal tadi, sejak fase-fase sebelumnya, ya mereka tidak akan merasa penasaran gitu ya. Tapi kalau sudah dibekali sejak awal, dibiasakan misalnya setiap mau makan harus membaca doa, kemudian kalau kalau mau hidup itu tenang, misalkan berzikir, kemudian sholat, kemudian ada kewajiban-kewajiban lain semacam puasa begitu ya. Kalau itu dikenalkan sejak periode-periode sebelumnya, maka akan muncul rasa penasaran di periode selanjutnya. Nah, maka mereka akan muncul ya pertanyaan-pertanyaan, ini bagaimana ya, atau ini kenapa ya, seperti itu, sehingga mereka akan menggali. Nah, rasa penasaran itu akan muncul karena mereka menyadari bahwa saya beragama nih, agama saya agama Islam. Nah, maka harus mencari tahu hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan prinsip-prinsip keagamaan itu, seperti itu. Nah, jadi pemahaman agamanya itu sudah mulai bertambah ya, kepada terutama hal-hal yang prinsipal gitu. Nah, jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan ya, usia ini sudah harus mulai memahami lebih jauh begitu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi garis utama atau benang merah di dalam periode-periode ini? Jadi dan juga kita kaitkan dengan periode-periode setelah ini ya. Saat ini kan periode remaja nih. Nah, setelah remaja atau menuju ke usia dewasa itu ketika orang tua atau guru gitu ya tidak memberikan bekal-bekal pemahaman agama sejak awal, maka ketika anak beranjak pada periode pasca ini ya, pasca anak ya, berarti dewasa lah gitu ya, remaja sampai dewasa, itu akan sulit anak itu menerima nilai-nilai keagamaan ya, kalau tidak dibekali sejak awal. Nah, oleh karena itu logika tentang keagamaan itu perlu dibangun sejak awal ya. Meskipun pada periode 1 ini misalkan yang pertama logika itu belum muncul ya, tadi ini nalar agama atau pemahaman agamanya belum ada ini. Tetapi dengan pembiasaan keagamaan itu akan memberikan mereka semacam bekal lah gitu ya, untuk periode-periode selanjutnya memahami keagamaan. Nah, maka disiasati dengan yang sifatnya kognisi atau intelligence ya. Misalkan hafalan-hafalan surat, hafalan-hafalan doa. Di periode ini sangat ideal untuk dilakukan itu ya. Yang kaitannya dengan intelijensi ya, intelijensi atau kaitannya dengan kognisi ya. Karena di periode ini akan lebih mudah menangkap ya. Periode anak itu akan lebih mudah menangkap secara kognisi ya. Meskipun secara nalar atau secara logika mereka cenderung belum terlalu muncul pada periode ini. Tetapi kebalikannya, ketika seseorang itu berada pada fase dewasa, secara kognisi dia akan sulit. Misalnya sudah dewasa
menghafal ayat-ayat Al-Quran atau menghafal doa lah gitu ya, maka mereka akan lebih kesulitan dibanding anak-anak. Tetapi kalau dalam pemahaman ya, orang dewasa itu lebih bisa mengejawantahkan atau menafsirkan atau memahami apa yang mereka terima begitu. Atau kalau kita buatkan grafik seperti ini ya, ada pada fasenya itu ya, grafik ini adalah hal yang horizontal, ini usia ya, katakanlah dari anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Sementara yang vertikal ini adalah grafik kemampuannya. Nah, ketika masih anak, kemampuannya rendah. Kemampuan dalam hal ini kemampuan logika atau kemampuan nalar ya, rendah. Semakin dewasa semakin meningkat. Tetapi di dalam kemampuan yang lain, yakni kemampuan intelijensi, pada masa anak itu justru sedang tinggi-tingginya. Semakin remaja semakin menurun kemampuan menghafal, biasanya kan itu menurun. Semakin dewasa semakin susah menghafal. Nah, grafiknya jadi seperti ini ya. Yang garis biru ini adalah kemampuan yang disebut dengan kemampuan kognisi atau kognisi ya, atau disebut juga dengan intelijensi. Atau bolehlah kita sebut dengan kemampuan untuk mengingat lah ya gitu ya, mengingat. Sementara yang grafik merah atau garis merah ini adalah grafik yang berkaitan dengan logika atau nalar. Nah, jadi semakin dewasa ya seseorang itu, nalarnya atau logikanya akan semakin bagus, semakin tinggi ya, grafiknya meningkat ya. Tetapi kognisinya semakin rendah. Maksudnya kognisi di sini adalah kemampuan untuk menerima banyak hal ya. Anak kecil itu kan menghafal cepat, kemudian menerima sesuatu pelajaran itu lebih mudah dibandingkan dengan orang dewasa ya, orang tua gitu. Orang tua itu susah menghafal. Nah, kemampuannya itu menurun dalam hal kognisi atau intelijensi, tetapi dalam hal logika, dalam hal nalar meningkat ya, seperti itu. Jadi grafiknya berkebalikan. Nah, maka ini peran orang dewasa di sini menentukan. Kalau mendidik anak pada fase-fase tertentu tadi itu dengan tepat, maka akan menghasilkan luaran yang juga berkualitas begitu, peserta didik atau anak yang mampu menerima ajaran-ajaran agama. Selain mereka bagus dalam hal kognisi, dan mereka juga seiring berkembangnya usia, bertambahnya usia, semakin dewasa, sudah dibekali kognisi sejak kecil gitu ya. Ini kan awalnya dari sini startnya. Dan kemudian setelah dewasa akan memiliki logika atau nalar yang bagus dalam hal keagamaan ini, karena ini sudah punya bekal. Jadi ini sama-sama memuncak nantinya gitu ya. Sama-sama memuncak ketika menghadapi usia dewasa. Nah itu. Jadi tadi itu fase-fase atau periode-periode itu bukan dibagi berdasarkan saatnya belajar agama
atau belum saatnya. Tidak, belajar agama itu sepanjang kehidupan, mulai lahir bahkan sudah mulai diazani, sudah diqomati gitu ya. Nah, kemudian diberikan pembiasaan-pembiasaan sesuai dengan usianya meningkat, ditambah lagi misalnya memberikan penugasan, memberikan hafalan ya. Dan meningkatnya usia ditambah lagi dengan pemahaman-pemahaman yang sifatnya filosofis dan lain sebagainya, sehingga sudah hafal misalkan banyak ketentuan-ketentuan agama dan mereka juga memahami ketentuan-ketentuan itu, bukan hanya hafal. Nah, inilah sangat-sangat ideal kalau prosesnya seperti itu. Nah, jadi usia bukan halangan ya, atau bukan batasan untuk mempelajari segala hal termasuk agama gitu ya. Usia 0 sampai 2 tahun pun bahkan mereka harus mulai dikenalkan seperti itu. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan kalau kita bawa kepada jenjang sekolah ya, jenjang sekolah. Tadi kan secara umum ya kita berbicara berdasarkan partisi-partisi usia. Nah, sekarang kita akan bahas berdasarkan jenjang. Nah, kebutuhan siswa sesuai jenjangnya. Jadi kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda, setiap jenjang itu tidak mungkin sama. Maka treatment atau penanganannya atau pemberian pelayanan lah begitu ya, itu tidak sama di setiap jenjangnya. Maka kemudian menurut Thomas Armstrong ini beliau menulis sebuah buku yang luar biasa, judulnya The Best Schools ya. Beliau menulis di buku itu, dan di sana beliau menggambarkan bagaimana sekolah yang terbaik atau sekolah ideal berdasarkan perkembangan anak didik itu, mulai dari preschool ya atau PAUD lah, sampai kemudian SD, kemudian SMP, sampai ke SMA. Nah, kemudian dirumuskan seperti ini. Nomor 1 ya, PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu kebutuhan siswa itu adalah yang utama itu bermain. Nah, sekarang kenyataannya di Indonesia ya, kita berbicara kenyataan di lapangan bahwa sekolah PAUD ya, PAUD itu mereka anak-anak itu porsi bermainnya dikurangi malahan ya. Mereka dijejali dengan berbagai pengetahuan, berbagai ilmu. Itu bagus nggak? Ya mungkin secara nafsu lah gitu ya, katakanlah. Secara nafsu untuk menjadikan anak yang cerdas ya. Itu seakan-akan bagus gitu ya. Tetapi sebetulnya itu secara perkembangan, teori perkembangan manusia itu justru tidak bagus. Semakin sedikit porsi bermain anak, maka itu akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap kehidupan nanti pasca dia remaja atau bahkan dewasa begitu ya. Karena anak usia dini itu belum saatnya untuk mereka mengenal hal-hal yang sifatnya rumit ya. Yang mereka mau adalah bermain. Maka ini kebutuhan utamanya tidak lain adalah bermain. Dan PAUD ini bukan sekolah sebetulnya. Taman ya, taman bermain, atau disebutnya kelompok bermain ya, KB atau kober gitu, kelompok bermain. Atau di dalam nama dari lembaga lain itu misalnya TK, taman kanak-kanak, taman, bukan sekolah sebetulnya. Atau RA ya, Raudatul Atfal, taman juga. Raudah itu kan taman ya. Jadi usia PAUD ini usia 2 sampai 6 lah, atau 3 sampai 6 itu mereka bukannya tidak boleh ya diajarkan membaca, berhitung dan lain sebagainya, tetapi porsi bermainnya itu jangan sampai habis gara-gara mereka mempelajari hal-hal yang belum sepatutnya mereka terima gitu. Karena apa? Nah, Thomas Armstrong ini mengatakan bahwa anak usia dini itu belum menggunakan operasi logika ya dalam proses mental untuk memahami dunia sekitar mereka. Jadi tadi ya, kalau kita ulang di sini, nah mana logika? Kan ini logika nih. Ketika anak-anak itu mereka belum banyak menggunakan kemampuan ini.
Kalau mereka dipaksakan untuk belajar banyak hal terkait dengan operasi penghitungan, membaca, yang porsinya itu melebihi batas kewajaran anak, itu akan kemudian akan mengancam proses perkembangan si anak itu gitu. Nah, ini sebetulnya mengkhawatirkan begitu. Tetapi ya itulah yang terjadi banyak di lingkungan kita ya, bahwa anak-anak peserta didik di usia PAUD atau usia 2 sampai 6 tahun itu ya, itu sudah banyak dijejali dengan hal-hal yang sifatnya rumit gitu. Padahal tadi kata Thomas Armstrong bahwa belum banyak menggunakan operasi logika di fase ini gitu, atau di jenjang ini. Nah, lantas apa yang harus dilakukan untuk supaya di jenjang ini anak-anak itu bisa mengimbangi kebutuhan bermain dan belajarnya? Ya tentu saja pendampingan orang tua, pendampingan orang dewasa ya, pendampingan orang dewasa, apakah orang tuanya, ayah ibunya, atau misalkan gurunya gitu. Nah, harus paham gitu ya, harus paham bahwa kebutuhan peserta didik itu bermain, di dalam usia ini bermain. Maka segala sesuatunya, kalaupun mau belajar, ya belajar sambil bermain gitu. Nah, konsepnya kan begitu. Belajar adalah bermain ya, dalam tahap ini atau dalam jenjang ini. Karena kembali, kebutuhan bermain inilah yang utama. Kalau dijejali dengan hal-hal yang sifatnya membuat mereka lelah berpikir gitu ya kan, justru akan membuat mereka malas untuk melanjutkan proses pembelajaran. Kalau diteliti misalkan dari sekian banyak anak yang sekolah di PAUD lah katakan begitu ya, itu kemudian belajar ke SD ya, masuk ke jenjang SD gitu. Kalau disurvei misalkan, berapa banyak yang mereka itu bukannya semangat belajar, tetapi malah belajarnya itu tetap malas-malasan. Karena tadi mentalnya sudah dipaksakan sejak awal untuk belajar. Akhirnya mereka menganggap bahwa belajar ini bukan proses yang menyenangkan. Akhirnya mereka tidak senang belajar gitu. Nah, inilah yang berbahaya. Ya, akan berpengaruh kepada jenjang-jenjang berikutnya. Akhirnya belajar itu bukan sesuatu yang tidak disadari sebagai sesuatu yang harus begitu bagi anak-anak. Padahal kalau belajar itu dengan menggunakan pola bermain, ini belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar ya. Nah, itu anak-anak pasti akan senang belajar begitu. Nah, kemudian di jenjang SD. Nah, jenjang SD ini mulai dikenalkan dengan kebutuhan yang paling mendasar, itu mempelajari alam semesta ya. Nah, mempelajari alam semesta itu ini jangan disalahpahami ya, bahwa mempelajari alam semesta berarti belajar IPA nih misalkan gitu, tentang bumi, tentang alam, tentang planet-planet misalkan. Bukan semata itu, tetapi bagaimana memahami konsep alam semesta, bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari alam semesta. Berarti dia harus memahami konsep tentang dirinya dan hubungannya dengan teman-temannya misalkan, dengan orang lain, dengan orang tua, dengan guru ya. Nah, berarti konsep alam semesta ini tidak hanya berbicara tentang sains, tetapi berbicara juga tentang sosial ya. Maka dari itu di jenjang SD ini yang diutamakan adalah bagaimana pembentukan karakter ya, karakter. Kalau di negara-negara maju, jenjang SD itu belum diajarkan matematika, belum diajarkan sains, belum ya, apalagi di awal-awal.
Apa yang mereka ajarkan misalkan di Finlandia, di Jepang, di Amerika, di Australia gitu ya. Jenjang SD itu mereka diajarkan bagaimana berbuat baik kepada orang lain, bagaimana peduli terhadap sesama, bagaimana belajar antri, bagaimana belajar untuk berkata jujur apa adanya. Itu diajarkan ya. Karena mereka adalah bagian dari alam semesta. Peduli terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau itu ditanamkan sejak usia dini ya atau sejak sekolah dasar lah dalam jenjang ini, mereka akan menjadi karakter yang kuat di SMP-nya, kemudian di SMA-nya sampai mereka lulus sekolah, bekerja, dewasa ya, kemudian menua, mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang sudah punya basis karakter kuat begitu. Ya, jadi mereka akan terbentuk sebagai individu-individu yang jujur, yang berintegritas, ya, yang peduli akan sesama, peduli lingkungan, mampu mengendalikan dirinya, gitu. Nah, inilah yang harus dipelajari karena mereka butuh itu, gitu. Nah, sementara di kita sebagian besar mungkin ya. Untuk masuk ke SD saja harus dites baca tulis dulu, meskipun beberapa tahun belakangan ini sudah dihilangkan itu aturan itu. Tapi saya tahu banyak sekali sekolah-sekolah ya SD yang masih memberlakukan itu. Ya. Masuk SD harus bisa baca tulis dulu dan harus bisa berhitung. Nah itu kan memaksakan ya. Padahal yang harus diutamakan itu bukan itu ya, tetapi bagaimana karakternya ya dibekali dengan pembiasaan-pembiasaan baik dan lain sebagainya. Itu seharusnya. Nah, kemudian jenjang SMP sekarang. Jenjang SMP itu pembekalan perkembangan ya, perkembangan sosial, emosional dan metakognitif. Kalau tadi mulai dikenalkan, sekarang dikembangkan. Ya. Sebetulnya sama saja. Ya, pada akhirnya juga tetap berujung pada yang namanya karakter ini. Ya, semakin baik semakin diperkuat gitu. Nah, hanya tadi berkaitan dengan teori perkembangan tadi itu, secara logika mereka harus diberikan pemahaman yang lebih dibandingkan jenjang SD gitu ya. Nah, masuk ke SMA harus lebih lagi. Karena apa? Kebutuhan yang utama dari SMA itu, siswa SMA itu ini menyiapkan siswa hidup mandiri di dunia nyata. Karena harus mulai disadari bagi anak SMA itu mereka adalah bagian dari masyarakat, bagian dari masyarakat dunia begitu. Maka mereka harus mampu menjadi orang yang mandiri. Nah, bayangkan mereka dituntut untuk mandiri tetapi mereka tidak jujur, tidak peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Sosial emosionalnya tidak bagus, kognisinya jelek. Mau jadi apa kan begitu ya. Sehingga menyiapkan siswa hidup mandiri di dunia nyata itu ya berarti memberikan pembekalan-pembekalan kaitannya dengan karakter dan juga keilmuan. Ya. Ini ada tambahannya keilmuan ya. Sudah mulai diperkenalkan. Kalau di negara-negara maju itu kan SMA itu sudah mulai praktis ya, sifatnya praktis. Misalkan diajarkan membuat robot, bermusik gitu ya. Kemudian bagaimana operasi matematika yang diajarkan di sekolah itu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran fisika yang mereka terima di sekolah bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori begitu maksudnya. Jadi praktis sifatnya. Nah, maka di jenjang-jenjang sekolah ini atau jenjang-jenjang pendidikan ini kaitannya dengan pendidikan agama perlu disesuaikan bobot dan juga bobot dan apa yang disebut dengan detail materi gitu ya. Detail materinya harus berbeda. Ya jangan sama lah, masa SD sama SMP sama SMA sama kan, tidak mungkin gitu ya, tidak relevan nantinya begitu. Nah, dan yang terpenting tadi bahwa di setiap jenjang ini harus ada peran yang disebut dengan guru tadi. Kalau tidak ada guru, maka proses pendidikan itu akan tidak sempurna ya, tidak akan sempurna. Tetapi
peran guru atau peran orang dewasa ini tentu saja tidak sama di setiap jenjang ini. Nah, sekarang kita gambarkan bagaimana grafik peran antara murid dengan guru begitu ya. Kalau diibaratkan sebuah grafik itu kita bagi ke dalam beberapa jenjang ya, misalkan SD, kemudian SMP, kemudian SMA, kemudian anggaplah ada perguruan tinggi gitu ya, PT perguruan tinggi. Nah ini ini murid atau siswa, ini guru. Nah maka akan berbeda keterlibatan orang dewasa atau dalam hal ini guru di setiap jenjangnya. Nah bisa diibaratkan seperti inilah. Yang diarsir ini adalah bagian murid, sementara yang tidak diarsir adalah bagian guru atau peran ya, peran yang harus dimiliki oleh kedua aspek ini, murid dan guru. Di SD, murid memiliki peranan yang kecil, sementara guru besar di sini ya. Nah, beranjak kepada jenjang SMP atau kalau ada misalkan PAUD sebelumnya ya bisalah ditambahkan, menyesuaikan. SMP, jenjang SMP, peran murid harus lebih banyak karena secara logika mereka sudah mulai berkembang gitu ya. Sementara peran guru sedikit berkurang. Nah, jenjang selanjutnya SMA, peran murid semakin besar. Peran guru semakin sedikit, hanya sebagai fasilitator. Apalagi di perguruan tinggi, mahasiswa punya peran yang lebih besar di dalam proses pembelajaran itu. Ya, sementara guru atau dosen kalau di kampus gitu ya, itu perannya sedikit. Ya. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, peran gurunya semakin sedikit, sementara peserta didiknya semakin berperan, ya. Nah, jadi peserta didik itu mengalami perbedaan-perbedaan dalam proses pembelajaran sesuai dengan jenjangnya begitu ya. Nah, kemudian apa korelasi atau hubungannya dengan metodik ya. Nah, karena setiap jenjang itu memiliki kebutuhan yang berbeda ini. Kebutuhan yang berbeda sesuai dengan perkembangan peserta didiknya ya. Kemudian kaitannya dengan bobot dan juga detail materi yang berbeda itu disesuaikan dengan sesuai jenjangnya. Maka demikian juga dengan metode yang harus digunakan. Ya. Jadi penyesuaian itu juga dilihat jenjangnya. Jenjang peserta didiknya, jangan sampai di PAUD atau di SD menggunakan metode diskusi, waduh repot ya. Jadi harus disesuaikan. Nah kalau di SMP, di SMA itu mungkin akan tepat ya menggunakan metode diskusi itu, begitu. Atau penggunaan metode diskusinya harus sedikit dimodifikasi nih kalau mau dipakai di SD misalkan. Jenjang SD-nya misalkan sudah tingkat akhir kelas 5, kelas 6, bolehlah berdiskusi. Tetapi harus dimodifikasi misalkan dengan pelibatan orang dewasa atau pelibatan guru gitu ya. Nah, jadi berbicara metode itu juga kaitannya dengan peserta didik harus disesuaikan dengan jenjangnya. Walhasil, potensi peserta didik dapat lebih tergali secara optimal. Selain itu, pemilihan metode yang tepat juga akan memudahkan tugas guru dan murid dalam proses pembelajaran. Begitu ya. Jadi bukan dalam hal ini gitu ya. Tidak ada metode yang terbaik, tidak ada. Misalkan ceramah lebih baik dari diskusi, tidak begitu. Atau metode penugasan lebih baik daripada ceramah. Tidak seperti itu. Semua tergantung dengan banyak hal. Salah satu yang faktor yang menentukan adalah ini peserta didiknya, gitu ya. Peserta didik ini. Nah, tentu saja ketika kita berbicara peserta didik, perkembangannya disesuaikan, ya. Seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau guru sudah memahami semua secara detail, mulai dari perkembangannya seperti apa, akan melakukan pendekatan seperti apa,
bobot pelajarannya seperti apa, materinya seperti apa, ya. Kan sudah dipelajari apa namanya, materinya itu ruang lingkup PAI ya, fikih, kemudian ada Al-Quran, ada hadis, ya, ada tauhid atau akidah, ya, ada tarikh atau sejarah. Nah itu disesuaikan dengan jenjangnya dan juga bagaimana kaitannya dengan penggunaan penetapan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan dipahami. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.